Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku aku tahu. Shalom adik-adik di rumah. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Minggu ini kita kembali beribadah lagi. Topik minggu kita minggu ini adalah ayo berdoa bersama. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati, pikiran kita, dan juga Alkitab kita ya. Jangan ketinggalan, berpakaian rapi juga, oke? Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, setelah kita tutup mata. Terima kasih ya Bapa yang ada di surga atas berkat yang Kau berikan kepada kami anak-anak ini, karena kami masih dapat bangun dari tidur kami semalam. Ya Bapa, dengan berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami akan melakukan ibadah
kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, supaya kami dapat belajar dari ibadah yang telah kakak-kakak sediakan. Ya Bapak, kami juga berdoa kepada orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, rezeki, dan juga kesabaran dalam mendidik anak-anakmu ini. Terima kasih ya Bapak. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Kembali berjumpa lagi dengan Amang untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sudah bernyanyi tadi, kita juga sudah berdoa. Sekarang kita persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita, sikap kita untuk menerima firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami, menyertai kami dalam hidup kami, dan pada hari ini memberikan sukacita yang luar biasa untuk kami, di mana kami mampu melaksanakan puji-pujian ke hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu lewat nyanyian kami, dan pada saat ini kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati pikiran kami, berkati tubuh kami, melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik kami sekalian. Iya, pada minggu hari ini firman Tuhan buat kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu tertulis di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-12 sampai kepada ayat yang ke-14. Jadi cuma 2 ayat. Adik-adik juga bisa membacanya nanti ya, tapi Amang akan bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes,
Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik kami sekalian, pada minggu ini topik kita dikatakan Minggu Rogate. Itu artinya kalau Minggu Rogate berarti berdoa. Kita diajari kembali, diingatkan kembali bagaimana berdoa, bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan kehidupan kita kepada Tuhan lewat doa kita. Karena kita juga harus pahami bahwa doa itulah suatu tindakan kita menjalin hubungan kedekatan kepada Tuhan Yesus. Nah, lewat firman Tuhan ini yang tertulis di Kisah Para Rasul tadi ada disebutkan perjalanan murid Yesus kembali ke Yerusalem. Tadi juga dikatakan siapa-siapa saja murid Yesus, kita bisa membacanya kembali. Dan juga dikatakan mereka mau ngapain. Ternyata mereka menanti-nanti dikatakan. Berarti ada yang dinantikan. Nah, mereka menantikan apa? Pada saat penantian itu mereka melakukan apa? Ternyata mereka berdiam di suatu tempat, lalu kemudian berdoa. Berdoa bersama-sama dengan sehati, sepikir, bertekun dalam doanya. Nah, yang mau kita lihat, kalau kita ambil kepada situasi sekarang, bisa kita lihat tidak sampai ratusan orang murid Yesus, hanya 12. Tetapi pekerjaan mereka, tugas mereka diberikan oleh Yesus sangat berat. Mereka harus pergi ke seluruh dunia, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Tetapi mereka juga diingatkan, jangan kendor imanmu, jangan bermalas-malas, tetaplah bertekun, tetaplah bergiat, tetaplah berdoa. Nah, tadi dikatakan menanti-nanti, berarti ada yang dinantikan. Siapa yang dinantikan? Prosesnya demikian. Sebelumnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan lewat kisah Yesus itu sendiri. Dia lahir, dia kemudian ditangkap, dia kemudian disalibkan, dia kemudian mati, lalu bangkit kembali. Nah, minggu berikutnya kita akan memperingati hari kenaikan Yesus. Itu berarti Yesus akan naik, terangkat ke surga. Nah, sebelum Yesus naik, dia menyampaikan suatu pesan kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian. Berarti ada yang disampaikan kepada murid Yesus ini, yaitu Yesus menjanjikan Roh Kuduslah yang akan menyertaimu, yang akan membimbingmu, yang akan mengajarimu. Itu sebabnya nantikan Roh Kudus dalam hidupmu. Itu pesan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita baca juga di ayat sebelumnya, Kisah Para Rasul tadi, di ayat yang keempat sampai kelima dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Itu berarti mereka harus kembali ke Yerusalem sambil menantikan janji Allah itu. Kemudian dikatakan, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, itu dikatakan, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti Yesus menjanjikan untuk mencurahkan Roh Kudus bagi kita yang ada di dunia ini, untuk mengajari kita, untuk membimbing kita, untuk selalu meminta petunjuk
meminta penyertaan, meminta berkat hikmat di dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan itulah yang dinanti-nantikan murid Yesus tadi. Dalam artian bisa dikatakan orang Kristen tidak banyak kok. Orang Kristen itu sedikit jumlahnya, sama seperti murid Yesus. Kalau bisa pengalaman kita nanti bertambah setelah kita dewasa, kita pergi keluar daerah, kemana saja kita pergi, pasti orang Kristen itu pasti akan lebih sedikit jumlahnya. Orang Kristen pasti tidak akan banyak. Tetapi yang mau dikatakan, senantiasalah menanti-nantikan Roh Kudus dalam hidupmu yang akan mengajarimu. Pada peringatannya memang itu yang mau dijanjikan Tuhan. Tetapi ini sudah bolak-balik kita peringati. Berarti sebenarnya Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus itu bagi kita. Tinggal bagaimana kita meyakininya, mengimaninya sebagai penyertaan di dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan bertekunlah dalam doa. Nah, itu berarti orang Kristen jangan malu untuk berdoa. Jangan takut untuk berdoa. Jangan ragu untuk berdoa. Kalau takut untuk berdoa berarti bukan orang Kristen namanya. Kalau malu untuk berdoa berarti bukan orang Kristen namanya. Kenapa kita sampai malu coba? Berarti kalau kita malu untuk berdoa, yang kita malukan itu pasti kita takut salah dalam berdoa. Pasti kita takut tidak tahu mengatakan apapun lewat doa kita. Berarti yang kita malukan adalah diri kita bagi orang yang mendengarkan doa kita, bukan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah kok mengkritik doa kita. Tuhan tidak pernah mengatakan salah doamu, bukan seperti itu berdoa, tidak pernah. Tetapi mungkin orang lain pasti ada yang mengkritik, pasti ada yang menyalahkan ucapan kita lewat doa, pasti ada yang tidak suka dengan ketika kita didengarnya berdoa. Tetapi itu adalah pemahaman yang salah. Maka adik-adik kami sekalian, jangan ragu untuk berdoa, jangan malu untuk berdoa, jangan takut untuk berdoa, sebab Tuhan tidak pernah mengatakan salah terhadap doa-doa kita. Mau ngapain pun itu harus berdoa ya. Mau bermain juga, Tuhan lindungi aku dalam permainanku. Hanya dalam hati boleh, tidak harus selalu diucapkan. Yang penting kita berdoa. Tuhan, aku mau makan, berkati makanan ini. Tuhan, aku mau sekolah, berikan aku kepintaran, berikan aku kecerdasan, berikan aku Roh Kudus-Mu seperti tadi, supaya aku diajarinya. Tuhan, berkati keluargaku, berkati pekerjaan orang tuaku, mama, papa, supaya mereka dapat memenuhi kebutuhanku, memenuhi pendidikanku di dalam hidupku. Jadi semua kehidupan kita harus kita serahkan kepada Tuhan, harus kita doakan kepada Tuhan, dan jangan ragu sekalipun untuk meminta kepada Tuhan. Itu sebabnya kita diajarkan dalam doa yang diajarkan Tuhan, doa Bapa kami, ya harus kita pelajari juga. Kita juga harus mengetahuinya, karena di setiap doa pasti ada maknanya. Karena di setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan lewat kesungguhan hati kita, bukan karena takut, bukan karena ragu, pasti Tuhan akan mendengarkan, dan pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Jadi adik-adik kami, pada hari Minggu ini, Minggu Rogate, topiknya berdoa. Kita diajari, kita diingatkan untuk tetap menyampaikan kehidupan kita, menyampaikan segala kegiatan kita kepada Tuhan. Apapun itu, minta petunjuk Tuhan, supaya Tuhan mengajari kita lewat doa-doa kita. Tuhan memberkati kita. Sebelumnya adik-adik kami sekalian, lewat firman Tuhan ini, ya kita jangan hanya sebagai pendengar, tetapi ada sesuatu yang mau Amang tingkatkan dalam adik-adik sekalian. Ada tugas dari Amang. Bagi siapa yang bisa menghafalkan doa Bapa kami dalam bahasa Batak,
Amang akan kasih hadiah untuk minggu berikutnya. Dan videonya akan direkam lalu dikirim kepada guru sekolah minggu, bisa melalui kakak Maya Marpaung ya. Amang hanya berikan kepada 3 orang tercepat. Jadi teknisnya nanti dihafalkan doanya dalam bahasa Batak, direkam sambil ditutup matanya supaya tidak mencontek ya. Oke, paham adik-adik sekalian? Tugas dari Amang, hafalkan doa Bapa Kami dalam bahasa Batak. Durasinya itu tugas dalam 1 minggu. Lalu kemudian kalau kita sudah merekamnya, kita sampaikan kepada guru sekolah minggu lewat kakak Maya. Tapi teknisnya harus dengan tutup mata. Dan akan ada hadiah dari Amang. Baik, itu pengumuman dari Amang, itu tugas dari Amang. Semoga kita semakin semangat menghafalkannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Engkau juga telah menyampaikan firman-Mu pada saat ini lewat hamba-Mu di dalam ibadah kami. Berkati kami Tuhan, ajari kami untuk selalu mengimani setiap doa-doa kami, untuk selalu tidak ragu, tidak malu, tidak takut menyampaikan doa kami kepadamu. Karena kepadamu kami berdoa, kepadamu kami memohon, bukan kepada manusia. Jadi tidak perlu ada keraguan, tidak perlu ada ketakutan untuk menyampaikan doa kami. Semakin mampukan kami Tuhan, beranikan diri kami, dan mantapkan iman kami di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekelilingku ada di
Setiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mana air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita sama-sama kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu Bapa untuk berkat dan kasih karunia yang Kau berikan hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang masih boleh kami nikmati ya Bapa, khusus buat adik-adik kami sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing Bapak. Bapak, walaupun kami tidak dapat beribadah, berkumpul bersama dengan adik-adik kami Bapak, Engkau yang tetap menjagai mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, selalu Engkau jagai Bapak, berkati ya Tuhan. Begitu juga dengan kedua orang tua kami Bapak, orang tua adik-adik kami sekolah minggu semuanya ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau selalu menjaga dalam setiap aktivitasnya, dan Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha orang tua kami. Engkau memberikan rezeki yang melimpah yang daripada-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Bapa, kami sampaikan dalam tangan pengasihan-Mu buat adik-adik kami yang sedang ujian, khususnya kelas 6 SD Bapa. Mereka sedang mengikuti ujian kelulusan Bapa. Biarlah soal-soal dan hasil ujian mereka dapat menyelesaikannya dengan sempurna, dan mereka bisa dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ya Bapak. Biarlah adik-adik kami Kau selalu berikan kesehatan dan kekuatan, Kau mampukan mengerjakan tiap-tiap soal yang diberikan oleh guru. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang akan mengikuti ujian sebentar lagi Bapak, ujian kenaikan kelas. Kau berkati mereka semua Bapak, Kau mampukan mereka mengerjakan setiap soal walaupun mereka belajar dari Allah Bapak. Biarlah hasil ujian adik-adik kami sekolah minggu mendapat hasil yang memuaskan bagi adik-adik kami, dan adik-adik kami dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami juga mendoakan keadaan Kota Cilacap di mana Tuhan saat ini masih ada pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Banyak Tuhan yang terpapar di kota kami ini, masyarakat Cilacap. Kiranya Tuhan yang sakit berikan kesembuhan, kesehatan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan berikan kecukupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengandalkan kekuatan-Mu, sebab tanpa pertolongan dan pengharapan yang daripada-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami, menyertai jemaat-Mu AKBP Cilacap, menyertai anak-anak sekolah minggu, dan menyertai kakak-kakak sekolah minggu. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Terima kasih Bapa, di mana juga Tuhan telah terjadi di kota Cilacap ini, di negara kami Tuhan. Banjir, tanah longsor, gempa bumi ya Tuhan. Kiranya Tuhan tangan-Mu juga Tuhan yang menyertai kami, memberikan kami kekuatan Tuhan, dan memberikan iman percaya kami Tuhan lebih teguh kepada-Mu, sebab hidup kami kan ada dalam tangan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ada perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas pemerintah Indonesia. Hidup kami selalu dipimpin dengan kebenaran. Bapa, mampukan kami diberi hidup dalam kekudusan, dipimpin dengan kesetiaan dan ketaatan di dalam ketepatan. Oleh karena itu, semua orang yang di dalam pemerintahan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur, serta jajaran menteri sampai ke presidenan. Kami berdoa dengan doa ini kiranya memberkati kami, menuntun kami, memimpin kami dalam langkah di dalam jalan kebenaran dan kekekalan, tidak menyimpang dan tidak disesatkan dengan cara apapun. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu ini dengan segenap hati kami mengucap syukur di hari ini, khususnya anak sekolah minggu di rumah mengikuti ibadah streaming. Kiranya ampuni dosa dan kesalahan kami, berkati kami di hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, berkati kami di hari ini. Amin.
Didoai buku dengar, ada namaku disebut. Didoai buku, namaku disebut. Didoai buku dengar, ada namaku disebut. Baik adik-adik sekolah minggu sekalian, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengarunia kamu dengan damai sejahtera. Amin.